Oke, dengan Pak Dias, warga mana Pak Dias? Saya warga RT 6 RW 15 Ya. Komplek Buana Suta Residen. Oke, berarti tinggal di sini sudah berapa lama Pak Dias? Saya sejak 2011 ya. Sejak Ya, 2011. hampir 9 tahun di Buana Suta Residen sini. Berarti termasuk penghuni lama ya? Saya yang pertama di sini. Yang pertama ya. Yang Oke. pertama tinggal di sini. Uh, Kira-kira Pak Dias ini terkait perumahan yang Bapak tinggalin, yang saat ini saya lihat dan saya pantau dari pintu gerbang sampai dengan tinggal warga di dalam kompleks ini, kan banyak beberapa spanduk yang dituliskan menuntut hak ya warga ya. Ini sebetulnya terkait apa Pak? Sebenarnya ini Pak, ini kronologis berarti ya. Kita berceritanya ini harus dari awal Ya. karena memang spanduk warga ini bukan tercipta 1-2 hari, 1-2 pekan, 1-2 bulan, enggak. Jadi ini sudah melalui berbagai macam proses, beberapa lama, bahkan bertahun-tahun warga sendiri. Artinya warga ini antara warga dengan pihak developer, langsung saya sebutkan pihak developer atau pengembang. Kenapa? Karena kawasan kami ini masih berada dalam tanggung jawab pengembang atau developer. Karena sampai detik ini kami belum mendapatkan informasi, bahkan juga sudah mendapatkan informasi terbaru bahwasannya developer belum berhasil menyerahkan kawasan perumahan Buana Suta Residence ini ke pihak pemerintah Kota Bandung. Artinya secara tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab atas kawasan ini, yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama, itu adalah developer, selain dari warga sendiri. Artinya developer ini masih bertanggung jawab secara keseluruhan dalam hal sarana prasarana, fasilitas, utilitas dan lain sebagainya. Dan itu memang diakui oleh developer pada beberapa pertemuan yang sudah dilaksanakan antara perwakilan warga dengan developer. Nah, yang puncak warga kenapa akhirnya muncul spanduk-spanduk yang sifatnya mengeluarkan ya unek-unek lah, artinya warga merasa kecewa, merasa tidak puas dengan tanggung jawab atau kinerja dari developer dalam menjaga kawasan atau memelihara kawasan Buana Suta seperti yang dijanjikan di awal. Seperti yang dijanjikan di awal pada saat kami melaksanakan pembelian properti di sini, beli rumah, kita dijanjikan dengan berbagai macam fasilitas yang memadai, jalanan yang halus, keamanan yang bagus, lalu kemudian drainase yang mumpuni sehingga tidak terjadi banjir atau genangan dan lain sebagainya. Nah, nyatanya hal-hal tersebut yang dijanjikan itu malah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga warga merasa oh ini ada yang keliru, ada yang salah. Nah, warga pun tidak serta-merta langsung mengungkapkan ini dengan cara seperti itu. Perundingan ini sudah berlangsung setidaknya dari tahun 2017. 2017 itu sudah sangat efektif, intens sekali kita. Kenapa? Karena alhamdulillah sudah terbentuk wadah di kami. RW kita juga sudah terbentuk kurang lebih sekitar, ini sudah ada 2 periode RW kalau tidak salah sekarang itu. Nah, tapi ini sebetulnya tidak ada inisiatif dari RW dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ini murni warga semua dalam artian penghuni dari Buana Suta Residence, sehingga kita satu suara bahwasanya kita meminta hak kita untuk diperbaiki jalan, drainase diperbaiki, kemudian fasilitas penerangan jalan dan lain sebagainya. Nah, memang perlu diketahui saat ini memang sudah menjadi kondisinya agak sedikit berbeda dengan kondisi awal, di mana sekarang kami warga sudah mulai memegang tanggung jawab pengelolaan kebersihan dan keamanan. Itu sudah berdasarkan kesepakatan antara developer dengan dengan warga. Padahal sih sebetulnya memang kalau seandainya memang belum selesai sih seharusnya itu masih tanggung jawab developer, tapi warga menilai bahwasannya oke lah kita harus fair, kita harus peduli dengan lingkungan. Akhirnya kita warga juga bersepakat, akhirnya tanggung jawab pengelolaan keamanan dan kebersihan, oke lah kita kebersihan, tapi kebersihan yang sifatnya kebersihan per rumah, setiap rumah. Kalau kebersihan umum kan masih lingkungan itu masih tanggung jawabnya developer.
taman dan lain fasilitasnya begitu masih tanggung jawab developer, karena memang itu tadi belum diserahkannya kepada pihak. Nah, ini puncak, ini sebenarnya puncak, bukan serta-merta keluar mengeluarkan pendapat bahwasanya kami meminta hak. Artinya sebelumnya sudah ada musyawarah dan birokrasi ya. Kami puncak dari rentetan kejadian ini. Jadi kami sudah meminta dengan memohon secara baik-baik, kita dahulukan husnuzon antar antar pihak, baik developer sama warga. Dan kami juga paham mungkin developer juga punya tata kelola sendiri dalam perusahaan. Kami pahami itu, tapi kalau seandainya ini mungkin sudah berlarut-larut, mungkin warga juga memuncak juga akhirnya. Oke, Pak Dias bisa disebutkan developernya? Kalau PT yang apa? saya tanda tangani di akte saya itu, saya namanya PT Cikal Buana Persada kalau tidak salah. Cikal Buana Persada. Nah, yang saya tanda tangan dengan di akte itu pengembang ini Buana adalah Kasiti. PT Cikal Buana Persada. Masih satu grup dengan Buana Kasiti. Buana. Seingat saya kalau di brosur ya. Iya. Kalau di brosur itu dia mengklaim dirinya Buana Kasiti Group. Buana Buana Kasiti. Group. Buana Group. Buana Group atau Buana Kasiti. Nah, kalau di medsos itu saya lihat namanya dia Buana Kasiti. Nah, kalau di medsos saya Buana Kasiti. Oke, harapannya gimana, Pak? Harapan saya sih begini, warga itu sebetulnya tidak banyak yang dimintakan. Hasil musyawarah dari beberapa tahun ke belakang itu tinggal direalisasikan saja. Maksudnya begini, kalau seandainya, saya akan infokan bahwasanya kemarin developer sudah melaksanakan upaya penambalan jalan. Saya bilang penambalan, bukan pengaspalan. Penambalan jalan. Kenapa? Karena itu hasil musyawarah terakhir. Hasil musyawarah terakhir kami memberikan tekanan lagi kepada developer, mau kapan yang terbaiki. Nah, kami minta pengaspalan dan itu mereka berjanji, sebelum puasa Ramadan sekarang, insya Allah semuanya akan kita tuntaskan. Pengaspalan akan kita tuntaskan katanya gitu. Tapi kami mohon maaf, mungkin tahap sekarang pengaspalan dulu. Fasilitas nanti secara bertahap. Nggak apa-apa, silahkan. Tapi ternyata apa? Ini depan rumah depan rumah tetangga saya, jadi Bang Surya ini sampai sekarang masih bolong-bolong di jalan di blok ini. Nah, harapan warga nggak muluk-muluk. Tolong penuhi semua janjinya, mulai dari pengaspalan jalan, pemeliharaan drainase supaya menjadi baik, kemudian fasilitas sarana dan prasarana sebuah perumahan yang terstandar dengan kualitas baik itu mohon dipenuhi saja. Oke, Bapak Dias berapa harga per unitnya waktu Bapak Dias beli atau? Dulu di brosur tuh sekitar 310 zaman kita dulu. 310 itu tahun 2011. 2011. Sekarang udah Sekarang sih di sini 600-an, 700. value-nya sudah sangat besar kalau menurut saya value-nya. Berarti profitnya sudah cukup tinggi ya? Sudah sangat besar, Pak. Sangat besar. Jangankan begini, Pak. Jangankan dengan sekarang itu maksud saya. Pak Barkah di sini tinggal 2015. Nah, ini Pak Barkah sendiri nilainya sudah 490. Itu peningkatannya sudah sangat jauh. Jangankan dengan nilai sekarang gitu maksud saya. Dengan tetangga saya yang sekarang tinggal aja di sini nilainya sudah sangat jauh. Gitu. Kalau dengan saya mungkin Oke, di sini sudah terbentuk pengurus RW. 1 RW. Kita sudah 1 RW. 1 RW. Kawasan Buana Sutara. Berapa banyak total RT-nya? RT-nya ada 6. Ada 6. 1 RW berarti masuk ke RW berapa, Pak? Kita RW 15 ya. 15. RW paling Sudah baru terbagi 6 RT ya. Selatan Kidul ini ya, 6 RT. Oke. Mungkin untuk pihak developer nih, pihak developer terakhir yang Bapak bicarakan itu seperti apa? Untuk yang pertemuan terakhir semuanya disaksikan oleh sebagian warga, perwakilan warga. Sebetulnya mereka pada prinsipnya memang tidak bisa memberikan keputusan. Kenapa tidak bisa memberikan keputusan? Karena yang hadir pada saat itu adalah site manager dengan staff-staff dari Buana Kasiti Group itu. Legal juga. Nah, tentunya memang kami paham itu tidak akan bisa memberikan keputusan. Nah, maka dari itu warga pun mencoba memberikan keleluasaan. Silahkan tolong sampaikan kepada pimpinan, karena decision makernya ada di pimpinan. Kita pahami itu semuanya. Silahkan. Nah, tapi pada saat itu hasil pertemuan terakhir adalah kita berikan kesempatan sampai jam 12 hari berikutnya. Sebelum pertemuan, misalkan pertemuan kita hari apa itu ya? Katakanlah pertemuan itu hari Minggu misalnya. Hari Senin kita berikan kesempatan sampai jam 12 siang. Dan itu harus sudah. Bulan berapa itu, Pak? Kita itu kapan ya? Bulan ini Pak Barkah. awal Mei.
Maret, Awal April. Maret ya. Awal Maret Lebih sekitar awal 2020 ya. 2020 ini pertemuan terakhir itu ya. Itu Pertemuan. pertemuan terakhir. Dan kita sepakati sebelum bulan puasa harus sudah selesai. Semuanya ini. Nah, tapi dia minta kesempatan pengaspalan dulu ya Pak ya, bertahap untuk yang lainnya. Oke, silakan, nggak masalah. Kami hargai itu. Nah, itu janji mereka. Nah, tapi sampai dengan sekarang ya kita ada teman-teman sendiri media bisa melihat sendiri kondisinya seperti apa adanya kita tunjukkan. Dan kita kebetulan sedang hujan. Yang genangan-genangan boleh Silakan dilihat dilihat. itu.